Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dianus Gigilan. Dan di video kali ini masih tentang pembahasan sekolah kedinasan yang pada tanggal 15 Mei kemarin sudah dibuka portalnya, portal Dikdin untuk semua sekolah kedinasan, termasuk IPDN yang kemarin setelah saya bahas. Dan saat ini saya akan membahas sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Dan teman-teman, adik-adik bisa lihat di sini Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sudah ada pengumumannya nih. Nomornya ini PG BPSDMP nomor 1 tahun 2004 tentang penerimaan calon taruna atau taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun akademik 2024-2025. Berdasarkan surat Menpan RB nomor B 1980/MSM 0100/2004 perihal persetujuan prinsip kebutuhan taruna sekolah kedinasan dari 22 sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2004 untuk mengisi kebutuhan CPNS di lingkungan instansi pemerintah. Kementerian Perhubungan mengundang putra-putri terbaik bangsa Indonesia lulusan SMA atau sederajat untuk mengikuti seleksi penerimaan calon taruna atau taruni si pencatar formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dan pola pembibitan pemerintah daerah atau Pemda. Kita lihat dulu untuk program studinya. Pertama, jumlah formasi sebanyak 622 formasi. Terdiri dari 472 formasi pada pola pembibitan Kemenhub, 144 formasi pola pembibitan Pemda, dan 6 formasi pola pembibitan Kemenhub khusus OAP atau orang asli Papua. Nomor 2, calon taruna atau taruni formasi pola pembibitan Kemenhub dapat memilih program studi yang tersedia tanpa dibatasi domisili, asal, dan bersifat nasional. Jadi ini tidak tergantung daerah masing-masing. Ketiga, calon taruna atau taruni khusus formasi pola pembibitan Pemda wajib berdomisili sesuai dengan wilayah formasi program studi pemerintah daerah yang dibuktikan dengan E-KTP atau E-Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. Yang keempat, program studi untuk pola pembibitan pemerintah daerah hanya dilaksanakan oleh Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) atau PTDI STTD. Ini nih, program studi pola pembibitan pemerintah daerah hanya PTDI STTD yang melaksanakannya. Yang kelima, calon taruna atau taruni formasi program studi pola pembibitan Pemda wajib memperhatikan dengan seksama formasi program studi yang tersedia merujuk pada Angkara MUI 9 formasi untuk program studi pola pembibitan Pemda sebelum melakukan pendaftaran sehingga tidak terjadi kesalahan pendaftaran. Ini sudah ditegaskan oleh Kemenhub ya. Kesalahan pendaftaran terhadap pilihan program studi pola pembibitan Pemda tidak dapat dianulir. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ya yang mau daftar di Kemenhub ini, sekolah kedinasan di bidang Kemenhub. Keenam, formasi pola pembibitan Kemenhub khusus OAP atau orang asli Papua dibuktikan dengan surat keterangan orang asli Papua tentunya yang dikeluarkan oleh Dewan Adat atau Kepala Kampung, Lurah, Kepala Suku, Kepala Distrik di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Barat Daya. Yang ketujuh, orang asli Papua atau OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Yang kedelapan, calon taruna atau taruni hanya berhak memilih satu program studi yang tersedia. Jadi yang mendaftar cuma harus pilih satu ya, tidak boleh lebih dari satu tentunya. Kemudian ini untuk alokasi formasinya, alokasi formasi jenjang pendidikan dan matra perguruan tinggi. Teman-teman, adik-adik bisa lihat untuk pola pembibitan Kemenhub yang formasi 472, di sini ada D3, D4, di mana ada darat, laut, udara, 90 formasi untuk darat, 171 formasi untuk laut, 53 formasi untuk udara. Kemudian untuk D4, daratnya 95 formasi, lautnya 39 formasi, udara 24 formasi. Bersifat nasional dan tidak bersifat nasional dan pendaftar tidak dibatasi domisili asal. Ini yang bersifat nasional tadi ya, pola pembibitan Kemenhub. Kalau pola pembibitan pemerintah daerah atau Pemda, formasinya tadi 144, untuk D3-nya hanya ada di darat 48 formasi. Kemudian D4-nya di darat 96 formasi. Pendaftar sesuai domisili asal pemerintah daerah yang melaksanakan kerjasama dengan PTDI STD
pada angka Romawi 9. Ketiga, pola pembibitan Kemenhub khusus orang asli Papua atau formasinya 6 nih. Yang pendidikannya hanya D3, di mana lautnya 3, di udaranya 3 juga. Bersifat nasional, pendaftar tidak dibatasi domisili asal, diperuntukkan bagi pendaftar khusus putra-putri Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Jadi total formasinya ini 622. Kemudian bagian B, pendidikan transportasi darat. Nah ini nih. Untuk PTDI STD atau Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Program studi ini nih, transportasi darat sarjana terapan. SMA IPA sederajat, SMA Kurikulum Merdeka, kelompok mata pelajaran MIPA, SMK atau MAK jurusan teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektronika, teknik ketenaga listrikan, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Formasinya ini, formasi pola pembibitan Kemenhub ada 25, formasi pola pembibitan Pemda ada 96. Kemudian B, teknologi rekayasa otomotif atau TRO sarjana terapan, program studinya. Ini untuk persyaratan ijazah SMA atau MA IPA sederajat, SMA Kurikulum Merdeka, kelompok mata pelajaran MIPA, SMK atau MAK, program keahlian teknik mesin, teknik otomotif, biomatika, dan lain sebagainya. Ini banyak nih, teman-teman bisa pause saja. Formasinya ada 24. Kemudian untuk program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan atau MTJ. Ini untuk persyaratannya nih, SMA IPA sederajat, dan teman-teman bisa pause dan baca sendiri. Formasinya untuk pola pembibitan Pemda ada 48 taruna atau taruni. Kedua, perguruan tinggi ini nih, PKTJ, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Ini yang di Tegal ya. Untuk program studi rekayasa transportasi jalan RSTJ, sarjana terapan. Ini dia untuk persyaratannya, SMA dan SMK juga bisa. Dan formasinya yakni 31 taruna taruni. Untuk program studi TRO atau Teknik Rekayasa Otomotif sarjana terapan. Untuk SMA dan SMK juga, SMK-nya sesuai dengan ini. Kita bisa pause saja. Formasinya ada 15 orang. Kemudian untuk D3 Teknologi Otomotif atau TO. Ini SMA, SMK juga. Formasinya ada 10 orang. Kemudian untuk Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI di Madiun. Program studinya ada D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian atau TBJP. Di sini juga persyaratannya ada untuk SMA atau MA, untuk SMK juga ada atau MAK. Formasinya ada 10. Dan program studi D3 Elektro Perkeretaapian atau TEP ada SMA atau MA dan SMK atau MAK. Formasinya juga ada 10 orang. Kemudian D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian atau MTP. SMA, IPS dan SMK, MAK juga ada. Formasinya 5. Di sini ada juga D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian TMP. SMA juga bisa, SMK juga bisa. Formasinya ada 10. Kemudian untuk Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Poltek Trans SDP Palembang yang di Sumsel ya ini. Di sini ada D3 Studi Nautika, SMA, MA, SMK, ini ada SMK Pelayaran. Dan untuk formasinya ada 8. Kemudian D3 Permesinan Kapal, SMA juga ada, SMK. Formasinya 8 juga. D3 Transportasi Perairan Daratan, TPD, SMA, SMK. Formasinya juga ada 7. Kemudian untuk Politeknik Transportasi Darat Poltrada Bali. Program studinya ada 2 ini. D3 Manajemen Transportasi Jalan dan D3 Manajemen Logistik. Untuk SMA ada, SMK juga bisa, SMA, SMK juga bisa. Formasinya ada 15 untuk yang D3 MTJ dan logistik. Manajemen logistik ada 7 orang. Kemudian pendidikan transportasi laut. Dan dari darat sekarang di laut. Ini ada Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP Makassar. Di sini ada 2 program studi, D4 Nautika dan D4 Teknika. Ini ada untuk SMA dan juga SMK. Formasinya ada 18. Untuk teknika di sini ada SMA dan juga untuk SMK ada 10 formasi.
Dan untuk Politeknik Pelayaran Surabaya atau Poltekpel Surabaya, di sini ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama ada D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal, SMA dan SMK juga. Formasi pembibitan, pola pembibitan 8. D4 Transportasi Laut, SMA dan SMK juga bisa, formasinya 3. D3 Elektropelayaran, SMA SMK juga bisa, ada 69. D3 Nautika di sini ada 1. SMA dan SMK juga ada. Kemudian Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malhayati Aceh. Hanya ada 1 program studi yaitu D3 Sistem Kelistrikan Kapal. Untuk SMA dan SMK juga ada dan formasinya adalah 101. Ini juga ini 101. Kemudian ada Politeknik Pelayaran Sorong atau Poltekpel Sorong. Di sini ada D3 Permesinan Kapal, SMK dan SMA dan SMK juga bisa ini ada. Kuotanya atau formasinya ada 3 untuk UAP saja ini. Karena lokasinya kan di Sorong. Kemudian Pendidikan Transportasi Udara. Tadi kan darat, laut, sekarang udara. Pertama PPI Curug atau Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini ada 6 program studi. Yang pertama ada teknik D4 Teknik Listrik Bandara. Ini SMA, SMK bisa. Formasi 4. Yang B D4 Teknik Navigasi Udara, formasinya 4 juga. D4 Teknik Pesawat Udara, formasinya 8. D4 Lalu Lintas Udara, formasinya 4. D3 Operasi Bandar Udara OBU, formasinya 24. D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat, formasinya 24. Jadi untuk SMA SMK juga ini bisa. Selanjutnya yang kedua yakni Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya. Di sini ada 2 program studi, D3 Manajemen Transportasi Udara atau MTU. SMA dan SMK bisa. Formasi pembibitannya hanya 1. D3 Teknik Bangunan dan Landasan. SMA bisa, SMK juga bisa ini. Formasinya hanya 1 juga. Kemudian Politeknik Penerbangan Makassar atau Poltekbang Makassar. Di sini hanya 1 program studi, D3 Teknologi Bandar Udara atau TBU. SMA bisa, SMK bisa, formasinya 1. Kemudian Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Medan, D3 Teknik Listrik Bandar Udara. SMA juga bisa, SMK bisa, formasinya 2 ini. Kemudian Politeknik Penerbangan Poltekbang, D4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara, ini formasinya 4. Dan SMA SMK. Kemudian Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Jayapura, D3 Manajemen Udara MBU, SMA SMK bisa. Formasinya 3 untuk OA. Kita bisa baca di keterangan ini. Program keahlian dan kompetensi keahlian lulusan SMK sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 024 D5 KK 2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan MAK dan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 024 HKR 2022 tentang konsentrasi keahlian SMK atau MAK pada kurikulum 2024. Pada kurikulum Merdeka. Sorry. Kemudian untuk persyaratan pendaftarannya, ini nih yang paling penting nih. Dan ini berlaku untuk semua tadi, semua kedinasan. Yang pertama, WNI tentunya, warga negara Indonesia. Yang kedua, usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun pada 1 September 2024. Yang ketiga, persyaratan nilai. Bukan hasil pembulatan ya. Calon taruna-taruni pola pembibitan. Untuk lulusan tahun 2023 dan sebelumnya memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah minimal 7,0. Ini untuk skala penilaian 1 sampai 10. Atau 70,00 untuk skala penilaian 10 sampai 100. Atau 2,8 untuk skala penilaian 1 sampai 4. Sedangkan untuk peserta formasi pola pembibitan Kemenhub khusus OAP atau Orang Asli Papua, nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah minimal 6,5 untuk skala penilaian 1 sampai 10. Atau 65,00 untuk skala penilaian 10 sampai 100. Atau 2,6 untuk skala penilaian 1 sampai 4.
Yang B, untuk lulusan tahun 2024. Untuk tahun ini memiliki nilai rata-rata raport untuk komponen pengetahuan pada 2 semester genap kelas 12, kelas 11 dan semester gasal kelas 12, yaitu 70,00. Ini untuk skala penilaian 10 sampai 100. Sedangkan untuk peserta formasi pola pembibitan Kemenhub khusus OAP, nilai rata-rata raport untuk komponen pengetahuan pada 2 semester yakni 65,00. Dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan menunjukkan ijazah SMA sederajat. Kemudian bagian C, untuk lulusan tahun 2024 dengan kurikulum merdeka sesuai dengan keputusan Mendikbudristek nomor sekian tentang program sekolah penggerak memiliki nilai rata-rata raport pada 2 semester yakni 70,00. Untuk komponen pengetahuan kelompok peminatan MIPA atau IPS atau bahasa dan budaya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa asing lainnya. Sedangkan untuk peserta formasi pola pembibitan Kemenhub khusus OAP, nilai rata-rata raport untuk komponen pengetahuan 2 semester 65,00. Dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang tentunya sudah dinyatakan lulus. Kemudian D, untuk lulusan tahun 2023 dan sebelumnya jika nilai rata ijazah menggunakan skala penilaian 1 sampai 10 atau skala penilaian 1 sampai 4 diwajibkan untuk merubah atau mengkonversi nilai tersebut menjadi skala penilaian 10 sampai dengan 100 dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi teman-teman yang nilai penilaiannya misalnya tadi 7,5, 9,5 atau misalnya skala penilaiannya 2,4, 2,5, 2,7 atau 3 itu nanti harus dikonversi ya di sini. Dan harus melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah tentunya. Kemudian yang E, bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing wajib melampirkan surat penyetaraan, persamaan atau konversi ijazah dari Kemendikbudristek. Yang keempat, ini penting juga nih. Tinggi badan minimal untuk pria 160 cm dan wanita 155 cm. Khusus untuk program studi D3, PKP, OBU, MBU, MTU, pria minimal 165 dan wanita minimal 160. Jadi ini bisa di garis bawah ya. Tidak semua program studi sama nih 160 cm sama 155 cm. Ada beberapa program studi yang lebih di atas lagi batas atau minimal tingginya. Yang kelima, di sini ada bagi pendaftar formasi pola pembibitan Kemenhub khusus OAP harus melampirkan surat keterangan OAP tadi yang dikeluarkan oleh Dewan Adat dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS serta bebas narkoba. 7. Belum pernah menikah serta bersedia tidak menikah selama mengikuti proses seleksi calon taruna atau taruni dan selama mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Yang ke-8, calon taruna tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik di telinganya atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat seperti dibuktikan dengan surat keterangan dari pemuka agama atau adat. Nah ini nih biasanya yang untuk hal seperti ini. Kalau di IPDN kemarin saya jelaskan ada junior saya yang dia lulus IPDN tapi bisa dilihat tangannya itu dipotong karena itu merupakan ketentuan adat, dimana ketika orang terkasihnya meninggal dia memotong jarinya sebagai tanda, kalau tidak salah itu tanda mengingatkan kepada orang meninggal. Jadi salah satunya seperti itu, ketentuan adat seperti itu. Nah, kalau di sini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pemuka agama atau adat. Jadi ada harus surat keterangannya itu ya. Kemudian yang 9, calon taruni tidak bertato atau bekas tato dan ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak berlubang tindik di telinga lebih dari 1 pasang, telinga kiri dan kanan, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama seperti tadi itu. 10. Ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total. Jadi garis bawah ya. Buta warna parsial dan total ini tidak bisa. 11. Tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, sudah pasti. Ke-12. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dan atau mengundurkan diri sebagai taruna atau taruni pola pembibitan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. 13. Bersedia menaati segala peraturan pada pelaksanaan si pencatar pola pembibitan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ke-14. Bersedia diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindakan kriminal, antara lain mengonsumsi dan atau memperjualbelikan narkoba,
melakukan tindakan kekerasan, perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, perundungan, dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual. Yang ke-15, khusus formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Perhubungan di seluruh wilayah Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. 16, dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. Yang ke-17, melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai perguruan tinggi yang dituju. Besaran biaya dan ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada angka Romawi 5 nomor 6. Nomor 18, bersedia menandatangani formulir pernyataan calon taruna atau taruni si pencatat Kementerian Perhubungan tahun 2024 yang bermeteraikan Rp10.000. Nomor 19, memiliki surat elektronik atau email dan nomor telepon yang masih aktif dan valid untuk sarana penyampaian perkembangan informasi proses seleksi. Jadi jangan ganti-ganti nomor ya, sama ganti-ganti email, harus aktif semua. Adanya keterlambatan informasi yang diterima oleh peserta diakibatkan kesalahan penulisan alamat email dan nomor telepon yang tidak aktif mutlak menjadi tanggung jawab peserta. Ini ditegasin lagi. Kemudian untuk tata cara pendaftarannya. Yang pertama, calon taruna atau taruni hanya boleh mendaftar di satu perguruan tinggi pada kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan. Dan apabila calon taruna atau taruni mendaftar lebih dari satu perguruan tinggi, maka yang bersangkutan akan dinyatakan gugur. Jadi ini kalau sudah daftar di satu sekolah kedinasan udah nggak bisa lagi di lain-lain ya. Yang kedua, calon taruna atau taruni wajib melakukan pendaftaran online melalui portal dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni 2024. Semua berkas yang diunggah atau diupload ke dalam pendaftaran online dalam bentuk soft copy terdiri atas pas foto terbaru berwarna latar belakang merah menghadap ke depan, ukuran 4x6 cm, ukuran minimal ukuran filenya 120 KB, maksimalnya 500 KB dengan format JPG. Nah ini ya sudah dispesifik dikasih tahu nih untuk ukurannya. Jadi jangan lebih dari 500 KB dan harus pakai format JPG, jangan pakai format PNG, apalagi PDF itu nggak bisa ya. Kemudian untuk bagian B, KTP bagi peserta yang berusia di atas 17 tahun atau kartu identitas anak KIA atau KK bagi yang belum memiliki KTP atau menggunakan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP dengan format ukuran JPG ini dan ukuran maksimal 500 KB. Kemudian ijazah SMA, SMK, MA atau MAK dan sederajat bagi calon peserta yang sudah dinyatakan lulus atau rapor SMA, SMK, MA, MAK dan sederajat bagi calon peserta yang belum dinyatakan lulus atau masih duduk di kelas 12 dan surat penyetaraan atau persamaan atau konversi ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing. Nah, semuanya itu di-upload nanti menggunakan format PDF. Ukuran maksimalnya 1000 KB atau 1 MB. Kemudian D, tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih, menuliskan nama dan NIK pada bukti pembayarannya. Ini dijelaskan lagi maksimalnya 500 KB format JPG. Kemudian persyaratan lainnya diunggah dengan format PDF, ukuran maksimal masing-masing 1 MB atau 1000 KB. Yang terdiri atas formulir pernyataan yang ini nih, kementerian bermeterai 10.000 dapat diunduh di halaman sipencatat.debhub.go.id. Khusus orang asli Papua atau OAP melampirkan surat keterangan orang asli Papua. Nanti template-nya bisa di-download lagi di sipencatat.debhub.go.id ini. Batas akhir unggah atau upload berkas pendaftaran tanggal 13 Juni 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Panduan ketentuan pendaftaran secara lengkap dan format surat keterangan atau pernyataan dapat diunduh. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Ini dia. Di sini websitenya, teman-teman ada yang bisa lihat. Jadi di sini surat-suratnya bisa dilihat sini. Template berkas di sini. Ini yang unduh, ini yang harus diunduh dan diisi. Oke, kita lanjut yang tadi. Nah, ini untuk pola pembiayaan. Pertama, selama mengikuti pendidikan terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari biaya akademik dan biaya non akademik. Kedua, biaya akademik merupakan sumbangan
pembinaan pendidikan atau SPP, atau biaya semester yang ditanggung oleh pemerintah. Biaya non-akademik terdiri dari biaya penunjang akademik yang dibebankan kepada calon taruna atau taruni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, komponen dan perkiraan besaran biaya non-akademik menyesuaikan tarif yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi. Aduh, sudah mati guys. Kemudian lanjut lagi bagian kelima, tahapan, jenis, dan biaya seleksi. Pertama, si pencatat pola pembibitan dilaksanakan dalam 4 tahapan. Setiap tahapan seleksi menggunakan sistem gugur. Biaya pendaftaran dibayarkan oleh calon taruna atau taruni sesuai dengan perguruan tinggi yang dituju. Biaya seleksi dibebankan kepada calon taruna atau taruni sesuai dengan titik lokasi seleksi. Besaran biaya seleksi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tabel berikut. Untuk seleksi tahap 1, pendaftarannya ini nih. 125.000 sampai dengan 300.000. Seleksi administrasi tidak ada biaya. Seleksi tahap 2 yaitu SKD yaitu 100.000. Ini 100.000 kalau tidak salah. Ini termasuk yang diatur dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang harus kita bayar. Kemudian di sini ada seleksi tahap 3. Tes kesehatannya ada 625.000 sampai dengan 1.820.000. Ada juga tes kesemaptaan dari 70.000 sampai dengan 320.000. Kemudian tahap 4 ada psikotes 300.000 sampai dengan 600.000. Wawancara dan performance test ada 85.000 sampai dengan 350.000. Ini catatannya nih. Biaya seleksi menyesuaikan peraturan tarif masing-masing perguruan tinggi. Jadi ini kisarannya. Kemudian peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dituju dan mengunggah atau mengupload bukti pembayaran pada saat melakukan pendaftaran di portal dikdin.bpn.go.id. Bukti pembayaran yang diunggah atau diupload wajib menuliskan nama dan nomor induk kependudukan pada kolom berita. Rincian biaya pendaftaran dan rekening tujuan pembayaran pada tabel berikut. Ini. Teman-teman lihat. Kalau bawa STTD, PTD, STTD ini nih biaya pendaftarannya. Teman-teman bisa lihat ya. Semua sekolah kedinasannya. Nah. Nanti di pause aja ini. Perihal yang lebih rinci terkait pembayaran dapat diakses pada website masing-masing perguruan tinggi. Besaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan masing-masing perguruan tinggi. Lokasi seleksi. Si pencatat pola pembibitan Kemenhub dan pola pembibitan Pemda diselenggarakan pada lokasi berikut dengan ketentuan calon taruna atau taruni hanya dapat memilih satu lokasi pada portal pendaftaran CISN untuk pelaksanaan seleksi kompetisi dasar dan satu lokasi pada portal si pencatat pada saat daftar ulang hanya bagi peserta yang dinyatakan dapat mengikuti seleksi lanjutan. Peserta dianjurkan untuk memilih lokasi yang paling dekat dengan domisili. Iyalah, kan pilih yang jauh-jauh kan. Yang pertama, titik lokasi SKD. Nah ini. Di sini ada kantor pusat BKN, kantor regional BKN 5 Jakarta. Ini bisa lihat banyak juga ya. Kalau di Manado ini ada kantor regional 9, kantor regional 11 BKN Manado. Di Jayapura juga ada kantor regional 9 BKN Jayapura. Untuk titik lokasi seleksi lanjutan ini nih, di beberapa sekolah kedinasan. Nah, jadwal seleksi penerimaan calon taruna taruni pola pembibitan. Ini jadwalnya nih untuk pola pembibitan. Pendaftaran 15 Mei sampai dengan 13 Juni. Pengumuman peserta SKD pada bulan Juli. Pelaksanaan SKD Juli sampai Agustus. Pengumuman hasil SKD Agustus juga. Pelaksanaan tes kesehatan dan kesemaptaan Agustus juga. Pengumuman hasil tes kesehatan kesemaptaan September, pelaksanaan psikotes dan wawancara dan performance test September juga, dan pengumuman hasil kelulusan akhir itu September juga. Namun jadwal ini bisa berubah-ubah, jadi tetap pantau si pencatat.dephub.go.id. Untuk lain-lainnya, biaya pendaftaran dan seleksi tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Panitia si pencatat pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan
tahun akademik 2024-2025 tidak melayani surat menyurat dalam bentuk komunikasi apapun. Catat ya. Kesalahan dan atau kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab calon taruna dan taruni. Jadi sepertikan baik-baik. Yang keempat, calon taruna taruni yang tidak melakukan registrasi atau pendaftaran di dikdin.bgn.go.id dan atau tidak mengunggah salah satu atau keseluruhan berkas persyaratan yang diminta tadi tidak dapat mengikuti seleksi administrasi dan dinyatakan gugur. Kelima, calon taruna atau taruni yang tidak hadir dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan atau dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka ketua panitia dapat menggugurkan kelulusan calon taruna atau taruni. Kelulusan calon taruna atau taruni adalah prestasi calon taruna taruni sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan kepada calon taruna dan taruni atau taruni. Keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi. Apabila diketahui, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya. Wow. Bagi calon taruna atau taruni yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir, wajib menjalani pendidikan dan membayar biaya non-akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Layanan informasi dapat dilihat di ini atau di Instagram BPSDMP 151. Pengaduannya juga di sini bisa dilihat. Ini bisa diakses pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai pukul 5. Jam kerja tentunya. Keputusan panitia di sini ini semua bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ya, untuk informasi untuk program studi pola pembibitan Pemda. Teman-teman bisa lihat, nanti bisa di-pause saja ya. Provinsi, kabupaten juga ada. Jadi tetap pantau ini nih websitenya, si pencatat. Jangan lupa. Jadi, info panduan, petunjuk bisa di-download juga nanti. Helpdesk tadi. Oke teman-teman dan adik-adik semua, semoga pembahasan kita dan penjelasan sedikit dari saya bisa membantu teman-teman adik-adik semua yang ingin mendaftar sekolah kedinasan di Kemenhub. Dan ingat yang saya bilang tadi, untuk memperhatikan lebih detail karena tadi ada persyaratan untuk lulusan SMA dan apalagi untuk yang SMK, untuk jurusan-jurusannya harus disesuaikan lah ya. Jangan sampai adik-adik atau teman-teman semua mendaftar jurusannya nggak ada, jadi otomatis tidak bisa ya. Oke, sampai di situ dulu untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.